Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali hari ini siang hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini bersama saya Sally Alexandra dan Rehana Mizia hari ini. Apa kabar, Baik sekali, Sally sudah cantik sekali. Bagaimana kabarnya? Kabar baik juga tentunya hari ini. Kita pasti sudah tidak sabar ya untuk menyapa pemirsa dengan ragam informasi yang sudah kita siapkan di Apa Kabar Indonesia Siang. Ada informasi apa, Rehana, hari ini? Nah, ini mungkin pemirsa juga sudah pada tahu mengenai food vlogger yang sedang viral. Ini mereview, tapi review jelek. Dan ternyata ini juga berimbas kemana-mana ya. Ya, ada dugaan pemerasan, Rehana. Betul sekali. Nanti kita akan hadirkan informasinya, tapi sebelum itu pemirsa kita ke informasi pertama dulu. Siapa sangka pemirsa bangunkan sahur malah dianiaya warga yang merasa terganggu. Ini terjadi pemirsa di Bogor, Jawa Barat. Seorang pemuda terluka setelah dipukuli oleh pistol mainan. Berikut informasinya untuk Anda. Ya Allah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Evan, pemuda 17 tahun ini menunjukkan tangan dan kepalanya yang bersimbah darah akibat luka setelah dipukul oleh seorang warga. Biarin bukti, astagfirullahaladzim. Sementara pelaku HR warga setempat langsung digelandang polisi untuk menghindari amukan massa yang sudah berkumpul. Temen gua, Bang. Peristiwa bermula saat Evan dan teman-temannya melakukan kegiatan tradisional membangunkan sahur Minggu dini hari di Kampung Dukuh Citerep, Kabupaten Bogor. Rupanya kegiatan tersebut mengundang amarah pelaku yang merasa terganggu. Tanpa banyak tanya, pelaku memukul Evan dengan pistol mainan. Guna perawatan medis, Evan dibawa ke Rumah Sakit Sentra Medika Citerep Bogor, sementara pelaku ditahan di Polsek Citerep untuk proses penyelidikan. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Oh, pas kejadiannya, Pak? Nah, kejadiannya gitu. Pemirsa, aksi geng motor ini kian brutal. Kali ini terjadi pemirsa di mana seorang pemuda di Kabupaten Bandung tewas setelah dikeroyok puluhan geng motor di dalam sebuah minimarket. Aksi nekat dan brutal geng motor terekam kamera pengawas. Tak kenal ampun, korban dipukuli di dalam minimarket yang ada di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Derita korban tak sampai di situ. Korban juga ditusuk berulang kali hingga terkapar. Aksi terhenti setelah para pelaku melihat korban tidak berdaya. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi melakukan olah TKP dan menyatakan korban bernama RS dan identitas para pelaku sudah diketahui. Telah melaksanakan olah TKP terkait dengan kejadian yang terjadi menjelang berbuka puasa di wilayah Cimaung yang mengakibatkan ada korban meninggal dunia, yang mana saat ini korban sudah kita bawa ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk dilaksanakan otopsi, sedangkan kami dari Polres dan Polsek melaksanakan olah TKP, yang mana dari hasil olah TKP kami sudah bisa mengidentifikasi para pelaku, yang mana saat ini kami sedang melakukan pengejaran dan kami mohon doanya agar segera tertangkap para pelaku ini. Akibat peristiwa yang belum diketahui penyebabnya tersebut, RS tewas saat dalam perjalanan ke Rumah Sakit Sartika Asih. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Suhendar, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa ini mengenai kabar duka di mana dua bocah tewas tenggelam di suatu objek wisata di Taman Tapa, Malenggang, Kabupaten Batanghari, Jambi. Keluarga korban tenggelam menangis histeris saat jasad kedua bocah ditemukan di dalam kolam di objek wisata Taman Tapa Malenggang, Kecamatan Muara Bulian, Batanghari, Jambi, Minggu pagi. Warga dan petugas baru berhasil menemukan kedua korban setelah hampir 1 jam tenggelam. Dugaan sementara, korban bernama Alfiandra
dan Syafira terpeleset dan tidak bisa berenang. Berdasarkan informasi dari tim di lapangan, tadi pagi ada 2 anak-anak yang bermain pasca maraton, informasi dari pihak keluarga bahwa bermain di taman di danau itu diduga anak itu terpleset, kemudian dibantu sama satu temannya belum bisa berenang dan kemudian menjadi korban. Usai dievakuasi, petugas memasang garis polisi di lokasi kejadian. Polisi menyelidiki kasus ini untuk mengetahui apa penyebab korban tenggelam. Dari Batanghari, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ini informasi selanjutnya untuk Anda di mana lagi-lagi gas LPG ini meledak pemirsa. Di mana sebanyak 5 orang mengalami luka-luka usai sebuah gas LPG 3 kg meledak saat hendak dipasang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Ledakan gas terjadi di rumah kontrakan yang berada di Jalan Kampung Lio, RT 9, RW 9, Bojong, Pondok Terong, Cipayung. Selain mengakibatkan atap beserta rangka baja rumah terlempar hingga menimpa rumah di sebelahnya, peristiwa ini mengakibatkan 5 orang luka bakar serius. Kejadian bermula saat penghuni rumah hendak memasang tabung gas. Tabung gas diduga bocor dan meledak. Jam 5 itu jam 5 kurang, Mama Ica ke sana. Gak lama kemudian itu sekitar 3 menit 4 menit itu langsung suara dar kayak petir menggelegar di atas kepala gitu. Saya kira itu rumah rubuh. Ketahuinya itu pas saya ngelihat itu baja ringan itu pindah geser ke sebelah ini. Angkanya saya tuh pas saya ke situ, istri saya udah tinggal pakai dalamnya doang. Udah kayak kue dari oven gitu. Istri saya tuh luka bakar semua tubuhnya. Kelima korban luka menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Sementara petugas telah memasang garis polisi di lokasi kejadian serta membawa sejumlah barang bukti. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Seorang kurir yang merupakan tulang punggung keluarga ini kehilangan motornya usai mengantarkan paket di Palembang, Sumatera Selatan. Sepeda motor satu-satunya untuk mencari nafkah dibawa kabur pelaku yang diduga ini membawa senjata tajam. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan peristiwa pencurian sepeda motor milik seorang kurir di Jalan Sirnaraga, Kelurahan 8 Ilir, Kota Palembang. Hanya hitungan detik, pelaku membawa motor korban berikut 138 paket yang harus diantar. Saya memastikan motor ini untuk mengantar paket di dalam. Terus setelah saya masuk ke dalam, selang berapa menit, 1 menit, saya dikabarkan ada ibu-ibu manggil saya untuk melihat motor. Setelah saya melihat motor saya sudah dibawa kabur oleh Ali. Berjumlah berapa itu? Kita lihat. Berjumlah 4 orang. 4 orang, 2 motor ya? Akibat peristiwa tersebut, selain kehilangan motor, Yoga juga harus mengganti paket yang hilang. Yoga yang merupakan tulang punggung keluarga terpaksa tidak dapat mencari nafkah untuk keluarganya. Ia berharap sepeda motor miliknya segera dapat ditemukan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, jenazah Pandu Brata Siregar yang tewas diduga akibat dianiaya oleh oknum polisi akhirnya diekshumasi atau dibongkar di Desa Parlaki Tangan, Simalungun, Sumatera Utara. Pembongkaran itu, pemirsa, untuk mengetahui penyebab meninggalnya korban yang menurut keluarga dianiaya oleh oknum polisi saat ditangkap.
Belum juga dimulai ekshumasi, salah satu keluarga korban pingsan di dekat makam. Pembongkaran makam Pandu Brata Siregar untuk mengetahui penyebab meninggalnya korban yang menurut keluarga dianiaya oknum polisi saat ditangkap. Sementara itu, dokter forensik menyatakan ada ditemukan beberapa keganjilan, namun akan dilakukan pemeriksaan tambahan. Hasilnya dapat diperoleh 2 minggu lagi. Kita lihatlah nanti ada memang seperti warna kemerahan gitu-gitu ya. Berarti belum bisa kita simpulkan? Belum, dia nanti ada pemeriksaan tambahan. Tapi ada tanda-tanda, Dok? Ada sedikit keganjilan di tubuh korban? Ya, kan adalah kan, nggak usah kita pungkiri ada. Sebelumnya Pandu meninggal setelah diamankan polisi saat menonton balap liar. Menurut salah satu keluarga, korban yang sempat menjalani perawatan di rumah sakit mengaku ditendang oleh oknum polisi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita akan hadirkan dialog mengenai food vlogger William Anderson yang dikenal dengan Code Blue diperiksa Polres Metro Jakarta Selatan terkait dengan dugaan pemerasan terhadap manajemen toko roti pada 11 Maret lalu. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Food vlogger William Anderson atau yang dikenal dengan Code Blue diperiksa Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan pemerasan pemirsa terhadap manajemen toko roti. Ya, Code Blue juga menegaskan tidak ada unsur pemerasan dan juga menyebut hanya menawarkan kerjasama. Kenapa orang sekarang bikin lapis legit tipis-tipis ya? Kayaknya zaman gua kecil lapis legit nggak setipis ini. Wangi ada. Food vlogger William Anderson atau Code Blue diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa lalu. Pemeriksaan ini merupakan buntut dari pelaporan manajemen sebuah toko roti yang merasa diperas oleh Code Blue. William menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bersifat wawancara untuk menggali kronologi kejadian. Code Blue juga mengakui telah mencoba untuk menempuh jalur mediasi dan siap memperbaiki keadaan jika ada pihak yang merasa dirugikan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Hal yang serupa di masa yang akan datang. Gue juga sudah mencoba untuk berdamai, ya, jadi mediasi perdamaian. Karena menurut gue, oke, kalau gue salah ya gue minta maaf. Banyak yang nggak terima, ya udah, nanti gue perbaiki. Kan gitu aja. Tadi membawa apa kok? Buktikah atau apa? Karena kan ya, yang ramai itu kan dugaan pemerasan ya? Ya, dugaan pemerasan bahwa saya sebagai content creator memeras pemilik usaha, bahwa itu tidak pernah terjadi dan tidak ada yang namanya pemerasan. Itu hanya penawaran kerjasama. Untuk penawarannya sendiri mungkin seperti apa sih kok pada saat itu kok? Penawarannya sendiri itu simpel sebenarnya. Oke, ada 5 tahap kerja yang akan gue lakukan untuk pihak mereka. Lalu gue meminta imbalan berupa fee sebesar 350 juta dan gue akan posting sebanyak 8 konten. Sementara itu, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap William Anderson alias Code Blue. Mana tukang kritik bikin lapis legit? Yang udah beli? Code Blue dilaporkan atas pasal 28 Undang-Undang ITE terkait video review kuliner yang dilaporkan oleh pengusaha makanan pada 31 Desember 2024 lalu. Pelapor melaporkan Code Blue lantaran memviralkan produk roti basi di akun media sosial miliknya. Padahal produk roti yang sudah kadaluarsa bukanlah milik pelapor. Bertobatlah kalian, anak minyak. Sebelumnya video viral di media sosial menunjukkan Code Blue mengunggah ulasan tentang toko roti berinisial CT. Dalam ulasan tersebut, Code Blue menyebut ada kue yang berjamur dan diduga diberikan kepada panti asuhan.
Dia nggak bisa. Pihak toko roti merasa dirugikan atas tuduhan tersebut dan melaporkan Code Blue ke polisi. Setelahnya, Code Blue menawarkan kerjasama pembuatan 8 konten dengan bayaran 350 juta rupiah yang oleh manajemen toko roti tersebut dianggap sebagai pemerasan. Di masa yang akan datang. Kritik sepuasnya. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Arah-arah. Yang tidak beli, jangan komplain. Kalau mau komplain, boleh beli dulu. Pemirsa, food vlogger Cold Blue dipolisikan atas kasus ITE dengan salah satu toko kue ternama. Akibat ulah Cold Blue tersebut, toko kue ini mengalami kerugian hingga 4 miliar rupiah. Hal ini juga pemirsa diungkapkan salah satu konten kreator Ardiawan Heli dalam unggahan terbarunya di media sosial. Dari 4 miliar. Penurunan omset. Wah gila sih. Aku hari ini lagi sama Lintang. Lintangnya sebagai apa di sini? Dari tim Markom. Apa lagi kerugian yang kamu alamin? Bahkan beberapa brand itu memutuskan kerjasama secara sepihak. Dalam video tersebut, Ardiawan melakukan wawancara dengan Lintang sebagai tim marketing communication toko kue Claremont Patisserie yang menyatakan penurunan omset hingga 4 miliar rupiah. Tak hanya itu, Lintang juga mengungkapkan jika banyak brand yang memutus kerjasama dengan toko kue itu dan juga banyak konsumer yang membatalkan pesanan kue mereka. Sudah mediasi dan klarifikasi, lalu Claremont minta take down video. Code Blue tidak mau, harus bayar dulu 350 juta biaya F&B consultant. Terus apa konklusi dari meeting itu? Dari situ dia meminta untuk collab campaign, dia belum mau. Kecuali kita bayar seharga 350 juta yang kata dia red card dia sebenarnya 600 juta. Udah jelas tuh, tapi kata dia ini bukan pemerasan. Ini katanya F&B consultant. Kalau bisa orang-orang kayak gini jangan dikasih damai, jangan restoratif justice, jangan RJ. Harus diberi efek jerah, soalnya biar nggak ada kasus kejadian kayak begini lagi di lain hari. Kasian, omset toko kue ini sampai... Ya pemirsa, lalu untuk mendalami kasus ini sudah bersama dengan kami di studio TV One. Ada Bapak Tuhu Nugraha selaku pakar ekonomi digital, kemudian juga dari sambungan Zoom pemirsa ada Kompol Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Kita akan ke Ibu Nurma terlebih dahulu. Ibu Nurma, ini mungkin sedikit tanggapannya soal kasus ini seperti apa, Bu? Ya, kalau tanggapan dari kepolisian yang jelas kita sudah menerima laporan ya dengan LP 3861 12 Romawi 2024 tertanggal 12 Desember 2024 mengenai adanya laporan Undang-Undang ITE ya di pasal 28 ayat 2 dengan ancaman 26 tahun. Itu Mbak. Oke, baik. Bu Nurma, tapi Anda juga mungkin bisa menjelaskan kemarin kan sudah dipanggil begitu ya Code Blue ini sebagai saksi pemeriksaannya. Apa saja yang kemudian didalami dan apa saja temuan dari pihak kepolisian? Ya, setelah kita menerima, kemudian kita mendalami dan kita sudah mengundang untuk yang melaporkan, yaitu ASS, lanjut dari pemilih, kita juga minta keterangan. Lanjut setelah itu tanggal 11 Maret 2025 kita sudah meminta keterangan dari WA atau C ya, itu yang kita dapat. Kemudian keterangan itu sudah kita lengkapi dengan barang bukti tentunya Mbak. Kita mendapatkan konten yang diduga ya, yang diduga disebarluaskan, kemudian ada ujaran kebencian di situ. Gitu Mbak. Baik. Ibu Nurma, tapi apakah sejauh ini sudah ada keterangan dari pihak yang merasa dirugikan ataupun korban yang merupakan ini adalah Claremont Patisserie? Ya, kalau itu masih di dalam, masih kita memang ada kita terima, gitu Mbak. Namun demikian tetap kita mencari saksi-saksi yang mengetahui duduk perkara yang ada. Kemarin sudah ada inisial R yang sudah diberikan oleh C ya, inisial C, kemudian itu yang kita akan panggil terutama minta keterangan dari inisial R. Baik, Bu Nurma, tapi pasal apa kemudian yang akan dikenakan kepada
Cold Blue ini jika nantinya memang dinyatakan bersalah begitu? Ya, kalau sementara ini yang diterapkan di pasal yang dilaporkan adalah 28 ayat 2 ya, tentang undang-undang ITE menyebarkan dengan ujar kebencian tentunya atau diduga ya memberikan berita yang tidak benar, diduga memberikan berita yang tidak benar. Namun demikian jika memang ada tindak lanjutan atau ada pidana yang ada kembali, yaitu yang disebut adalah pemerasan, nanti kita pasti menambahkan jika memang terbukti. Itu, Mbak. Oke, baik Ibu Nurma, tentunya di sore hari ini juga kita sudah terhubung juga dengan Pak Tuhu ya. Pak Tuhu ini melihatnya seperti apa? Karena kan artinya kalau ada food vlogger begitu banyak sekali yang ingin direview makanannya, tapi kemudian malah jadi sebaliknya, malah jadi menjelekan suatu restoran tersebut. Ini pendapatnya seperti apa? Ya, jadi sebenarnya dalam ekonomi digital, ekosistem food blogger ataupun reviewer dalam bidang apapun itu kan penting ya sebenarnya. Karena konsumen sekarang lebih banyak bergantung pada review another konsumen, dalam arti ini adalah kreator konten. Datanya, kata data terakhir 82% itu bergantung pada hasil review itu untuk keputusan pembelian. Cuman yang menjadi bermasalah di sini adalah ketika etikanya atau responsibelnya itu tidak berjalan dengan baik gitu ya. Dalam artian kalau dilihat di sini tadi konteksnya berarti kan sebenarnya ada konflik of interest. Dia membuat review negatif terus kemudian dia menawarkan quote-unquote adalah jasa konsultan F&B. Ini kan sebenarnya kan harusnya kan dua hal yang berbeda ya harusnya kan, tapi dimasukkan dalam satu hal dan seperti ada motivasi untuk kemudian sengaja gitu ya biar bisa menghasilkan, dia membuat seperti itu. Nah, ini juga kemudian perlu kita lebih hati-hati gitu ya, mulai dari regulator untuk membuat kemudian bagaimana aturan mainnya yang lebih jelas sehingga adil buat konsumen dan juga dilindungi para konten kreatornya. Kemudian dari sisi konsumen juga perlu belajar dan diedukasi bahwa tidak semua konten kreator itu independen. Oke. Gitu. Oke, yang menjadi perhatian kita saat ini pertanyaannya adalah 82% tadi Anda sampaikan, seberapa besar dampaknya dan regulasinya seperti apa yang harus diterapkan. Tapi ditahan dulu usai jeda, nanti kita akan kembali membahasnya pemirsa, dan kita juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Nurma sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami akan kembali pemirsa usai jeda. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, kita lanjutkan dialog kita yang tadi sempat tertunda begitu ya. Mas Tuhu, mungkin bisa dijelaskan secara lebih jelas lagi seberapa besar sebenarnya dampaknya kalau misalnya food vlogger mereview. Tadi ada sempat sampaikan 82%? 82%. Oke. Ya itu dampaknya bisa kalau dia yang positif naik langsung sangat tinggi, tapi ketika sekali negatif ya bisa langsung hilang gitu karena konsumen begitu percaya dengan itu, konsumen juga nggak punya waktu untuk mengecek informasi, langsung tidak percaya langsung cancel karena kan ada namanya cancel culture ya, yang itu sangat bahaya gitu. Kadang-kadang bisa jadi review negatif itu salah atau tidak transparan, ada miskomunikasi, tidak adil buat dunia usaha juga, sementara kita juga butuh UMKM ini untuk maju gitu ya. Ibaratnya seperti itu, terutama di UMKM ya karena mereka modalnya nggak banyak. Mereka mungkin juga tidak mengerti bagaimana mengadukan secara hukum, haknya dia seperti apa. Dan bisa jadi ini fenomena gunung es, banyak yang tutup gitu ya, atau dia merugi, tapi nggak pernah muncul di media. Oke Mas, jadi ini artinya seperti bumerang ya, tapi Anda melihatnya seperti apa nih? Apakah ini kemudian perlu regulasi atau bagaimana? Ya, makanya sebenarnya dari dulu saya selalu bilang bahwa kita sebenarnya butuh regulasi etika. Mereka ini dilindungi oleh satu asosiasi. Itu untuk perlindungan juga bagi si konten kreator, jadi ada standar kompetensi. Dan juga perlindungan buat konsumen, karena lebih transparan. Karena kalau di beberapa negara lain, misalnya, itu harus transparan. Kalau dia dibayar, dia harus mengakui bahwa dia dibayar. Ada beberapa negara lainnya lagi, namanya konten kreator, kalau dia menghasilkan uang dari kontennya, dia harus berlisensi. Karena apa tadi? Standar kompetensinya kan. Oke, tapi Mas Tuhu ini berbeda kan kalau Indonesia, kalau kita lihat, misal nih food vlogger atau siapapun mereview dengan mengatakan bahwa saya dibayar, saya dikirimi dan sebagainya, itu kan akan berbeda di pandangan masyarakat. Betul, karena belum ada regulasinya. Kalau masyarakat tahu bahwa dia diregulasi untuk begini, pasti berbeda kan. Dan ada insentif buat si konten kreatornya juga. Atau paling tidak ada asosiasinya deh. Dia kalau kamu bagian dari asosiasi ini dianggap legitimate, dianggap standar. Kayak misal di industri fintech kan ada kayak begitu. Makanya sekarang di OJK juga sudah mau dibikin harus berlisensi. Mereka yang mau jadi influencer di industri keuangan harus ada lisensinya. Karena kalau nggak perusahaan yang tadi menggunakan influencer yang tidak berlisensi dia bisa kena
Artinya ini perlu ada edukasi kepada food vlogger mungkin agar tidak terjadi hal yang seperti ini ya, terutama dari restorannya, kemudian cara kita mereviewnya atau Betul, seperti apa? setuju. Jadi perlu ada edukasi dari si vloggernya dan juga dari si konsumen. Kalau menurut saya, kenapa? Karena vlogger ini kan juga memang ada ya sekolah yang mengajarkan untuk etika vlogging kan belum ada. Betul. Belum ada kan? Karena kebanyakan mereka kan by accident atau memang mereka pengen menjadi, tapi kan tidak ada standar kompetensinya apa sih? Dia masuk terus kemudian cebur dan berjalan langsung, dia melihat sendiri gitu, dan regulasinya juga belum ada. Jadi tidak bisa disalahkan juga sepenuhnya bahwa mereka melakukan itu. Mereka hanya, menurut saya sih kayak berusaha untuk survive ya, mencari, berusaha, karena kan ini kan lama-lama jadi profesi ya. Menjadi profesi kan, sama juga kayak jurnalis, sama kayak penyiar dan lain-lain, tapi perlindungan mereka juga belum ada. Oke, perlindungan juga harus dilakukan, kemudian regulasi juga harus diterapkan. Tapi nanti pemerintah harus seperti apa kalau misal regulasi harus diterapkan kepada food vlogger? Karena kita lihat saat ini food vlogger begitu banyak, itu masif di media sosial, Mas. Betul, ya. Jadi kalau menurut saya yang paling gampang, sekarang kan sudah mulai ada namanya asosiasi untuk konten kreator. Bisa dimulai dari sana, terus kemudian nanti diturunkan etika secara umumnya apa. Etikanya misalnya review itu harus transparan, terus kemudian apa yang harus review, dia punya tanggung jawab sosial, dan lain-lain, sehingga vlogger sendiri itu punya panduan. Standar minimumnya kayak gimana. Dan berikutnya nanti kalau bisa ada sertifikasi, entah itu nanti dari Kominfo, atau Kominfo kerjasama dengan asosiasi, gitu ya. Jadi, kenapa? Karena ini tadi ya, bukan hanya di food, sebenarnya kan di berbagai macam ya. Mau yang bicara soal politik, mau bicara soal ekonomi, dampaknya bisa macam-macam. Dan mungkin yang sekarang meledak soal makanan gitu ya. Bisa jadi di tempat lain kita nggak tahu gitu ya. Misalnya dia bicara soal keamanan, terus apalagi dan lain-lain, atau misalnya pornografi dan lain-lain. Ada banyak hal. Oke, tapi kalau kita mengambil salah satu kasus nih ya, yang tadi kita sudah bahas mengenai Cold Blue, nyatanya ini ada kasus pemerasan juga, jadi cenderung kepada kasus pemerasan begitu ya. Ini Anda melihatnya seperti apa? Nah tadi, balik lagi menurut saya, ketika ada kesempatan dan tidak ada etik, bisa jadi ini ada banyak hal ya. Dia memang memanfaatkan powernya, atau dia tidak tahu bahwa ini adalah namanya conflict of interest. Ya kan? Karena ada konflik kepentingan. Anda punya media, misalnya Anda jurnalis, tapi sekaligus ada konsultan. Ada konflik kepentingan nggak di situ? Ya, itu juga sama kan, ini kan konflik kepentingan sebenarnya. Jadi dia sengaja saya bisa asumsi ya, bisa jadi ya sengaja saya bikin yang negatif biar saya bisa dapat bisnisnya. Kan bisa jadi kayak begitu kalau nggak ada etiknya. Siapapun ya, bukan hanya Cold Blue. Oke, harus ada etik yang diterapkan terhadap food vlogger di Indonesia saat ini. Tetapi nanti dengan misalnya ada food vlogger yang melanggar, kalau sudah diterapkan etik tersebut, hukuman apa sebenarnya harus dilakukan untuk bisa memberikan sanksi tegas kepada food vlogger? Ya, jadi itu mungkin nanti bermacam-macam ya, sama kayak jurnalis. Dia ada sanksi etik, ada misalnya pemanggilan dan segala macam, sampai sanksi hukum kalau misalnya tadi melanggar undang-undang ITE misalnya, atau ada undang-undang aturan soal pemerasan. Jadi berlapis juga. Atau misalnya dikeluarkan dari asosiasinya. Kayak di lawyer kan ada seperti itu ya, misalnya juga. Dia dikeluarkan tidak lagi menjadi anggota. Karena ketika tidak menjadi anggota, potensinya dia mendapatkan klien, trust dari pemberi pekerjaan juga nggak ada kan. Sanksi sosial seperti itu? Iya, ada sanksi sosialnya juga, betul. Baik, tapi kalau dari pandangan Anda sendiri sebetulnya ini melihat mungkin kejadian ini ya, yang atau mungkin ini ada banyak sekali restoran lain yang tidak speak up gitu ya. Ini pencegahan ini harus seperti apa? Pencegahannya satu dari restorannya juga harus lebih tahu haknya dia juga. Jadi bukan hanya pasrah gitu ya. Saya yakin terutama di UMKM kasihan menurut saya gitu ya. Mereka juga harus tahu bahwa kalian punya hak loh untuk misalnya memberikan klarifikasi. Dan dia juga misalnya kalau merugikan sangat besar dan tidak terbukti secara hukum misalnya. Terus kemudian dari sisi lain tadi, vlogger-vlogger juga dari sini harusnya mulai belajar untuk kemudian lebih bijak dan hati-hati. Karena bisa sampai di ranah hukum loh, gitu ya, kayak gitu. Kalau kita lihat kan untuk toko roti ini cukup besar begitu. Tetapi kalau untuk UMKM yang kecil, beberapa juga saya baca ada beberapa kasus juga karena juga ya pada UMKM. Sebenarnya para food vlogger harus bertindak seperti apa sih ketika mereview UMKM yang kita bilang bisa harganya cuma 10.000 Mas dan sebagainya. Anda melihatnya gimana? Nah, gini makanya si vlogger ini juga harus bijak ya gitu ya. Ada yang misalnya dia tidak mampu membayar, ya sudah, ini mungkin untuk bangun portofolio. Misalnya, karena waktu saya pernah ada ketemu restoran, dia bilang saya nggak mau bayar vlogger-vlogger kalau cuma kecil-kecil aja. Karena tadi dia butuh konten juga. Jangan dipaksa. Karena kan tadi ya, Anda atau membuat sesuatu yang model bisnis baru yang memang dibutuhkan sama si UMKM. Misal,
memberikan jasa membuatkan konten media sosial yang bagus fotonya. Karena saya tahu MKM Food kebanyakan nggak ngerti bikin food yang bagus. Jadi yang memang memberikan value added, bukan dengan ancaman atau pemerasan jadinya. Oke, ini mungkin tips dan triknya untuk pemilik usaha ya yang ingin mungkin ini restorannya direview oleh food blogger seperti apa? Bisa ditanyain gitu ya, kita bisa tanya ke mereka. Di awal tanyain transparan gitu ya, budgetnya berapa, kalau mereka nggak mampu saya hanya bisa barter kasih makanan, mereka oke apa tidak gitu misalnya gitu ya. Jadi sama-sama fair buat si konsumen, dan si food bloggernya juga harus kasih tahu ke awal, kalau misal saya tidak suka karena ini free misalnya dan segala macam, saya akan ada sisi negatifnya ya, nggak apa-apa atau iya. Jadi sama-sama clear di awal kan, transparansi. Tapi sesi negatifnya juga tidak berlebihan. Tidak berlebihan, betul. Tentu, karena kan ada etik, dia juga harus punya responsibel kan, bahwa ini ada kehidupan orang, ada pekerja yang mungkin bisa kehilangan pekerjaan. Mas Luhut, terima kasih banyak ya sudah bergabung sama dengan kami. Semoga ini menjadi sisi terang begitu, kode etik dari food vlogger juga akan segera nantinya direalisasikan untuk bisa nanti biar lebih agar dua-duanya ini terlindungi, entah itu restorannya atau food bloggernya. Mas Luhut, terima kasih. Sama-sama. Dan pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana Kapolres nonaktif Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sukma Atjaya hari ini menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Adapun pemirsa, sidang kode etik digelar oleh Divpropam Polri di gedung TNCC Mabes Polri. AKBP Fajar menjalani sidang etik buntut aksi pelecehan seksual yang ia lakukan terhadap 4 orang korban dan 3 diantaranya adalah anak di bawah umur. Selain melecehkan 4 korban, AKBP Fajar juga merekam, menyimpan, dan menyebarkan video aksi bejat. Hal tersebut diketahui berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan oleh Biro Waprov Divisi Propam Polri setelah memeriksa 16 orang saksi, termasuk ke 4 korban. Di samping kekerasan seksual, AKBP Fajar juga disebut merupakan pengguna narkoba. Dengan sidang kode etik ini, menurut Kompolnas, AKBP Fajar akan menghadapi hukuman paling berat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi Polri. Tapi ada pasal ya, yang pasalnya sama hurufnya berbeda, yang mengatakan kalau ini dilakukan ya korbannya anak-anak mengalami kerusakan fisik atau jumlah korbannya lebih dari 1 bisa hukuman seumur hidup. Makanya kita juga dorong hukuman seumur hidup. Jadi itu yang penting. Dengan konstruksi peristiwa seperti itu, bahkan kemarin Karo Waprov juga mengatakan ini pelanggaran berat, ya kategorinya ya pasti ini pemencatan dengan tidak hormat. Pemirsa, apa kabar Indonesia? Siang harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia. Siang kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta kembali pemirsa untuk menghadirkan promo tiket spesial bertajuk Ramadan Festival. Program ini menawarkan diskon hingga 25% untuk perjalanan pada 18 Maret hingga 11 Maret 2025. Pemesanan tiket dengan tarif diskon reguler bisa dilakukan pada 18 sampai dengan 19 Maret. Sementara promo flash sale tersedia eksklusif di aplikasi Akses by KAI pada 18 Maret pukul 12.00 hingga 13.00 waktu Indonesia Barat dengan harga mulai Rp100.000. Promo ini hadir di tengah meningkatnya jumlah penumpang kereta api menjelang Lebaran. Siang ini pemirsa, sebanyak 6.197 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen dengan tingkat okupansi mencapai 28%. Angka ini diperkirakan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan data KAI Daob 1 Jakarta, puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 28 sampai 31 Maret 2025. Untuk mengakomodasi lonjakan penumpang, KAI mengoperasikan 362 perjalanan KA tambahan dengan total kapasitas 182.620 kursi.
Kita hadirkan informasi seputar kereta api. Pemirsa, ini masih di mana memasuki hari ke-17 Ramadan, arus penumpang kereta api di stasiun Pasar Turi, Surabaya ini mulai terjadi peningkatan. Suasana kedatangan maupun keberangkatan penumpang di stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya mulai meningkat sejak akhir pekan kemarin. Penumpang kereta didominasi oleh pelajar asrama atau pondok pesantren di sejumlah daerah di Pulau Jawa yang akan menyeberang ke sejumlah tujuan, diantaranya Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Sebagian besar penumpang ini berangkat dari stasiun Pasar Senen, Jakarta, serta Bandung untuk transit di kota Surabaya melalui stasiun Pasar Turi. Mereka akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan moda transportasi laut di Tanjung Perak maupun ke Bandara Juanda untuk transportasi udara. Pihak PT Kereta Api telah menyiapkan sejumlah skema gerbong tambahan hingga kereta tambahan jika lonjakan penumpang semakin meningkat. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini jelang arus mudik di stasiun kereta api Pasar Senen, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Prita Zega yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Zega, bagaimana situasi di sana jelang nanti mudik Lebaran? Silakan. Ya, selamat siang Rehana dan juga Celia. Saat ini kami mengabarkan langsung dari stasiun Pasar Senen. Kalau kami lihat sejak kami pantau dari tadi siang hingga saat ini jam 2 siang bahwa situasi di stasiun Pasar Senen ini masih terlihat normal begitu. Artinya dapat kami simpulkan belum terjadi lonjakan penumpang yang signifikan terjadi di stasiun Pasar Senen. Di mana terlihat di belakang kami saat ini bahwa ini masih terlihat sangat normal sekali seperti hari-hari biasanya. Karena memang Rehana dan juga Celia, nantinya lonjakan penumpang ini diprediksikan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta akan terjadi mulai tanggal 21 Maret hingga nantinya 11 April 2025. Dari data yang kami dapatkan hari ini dari Humas PT KAI Daob 1 Jakarta mengatakan bahwa untuk penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen hari ini berjumlah 6.197 penumpang, di mana dengan jumlah kereta api ini sekitar 34 kereta api jarak jauh dan dengan tempat duduk yang tersedia 21.872 tempat duduk, dan untuk tempat duduk yang terjual untuk hari ini yang akan berangkat ini sekitar 6.197 penumpang begitu, dan dengan okupansi 28%, masih 28%. Nantinya pada saat lonjakan terjadi ini akan diprediksikan pada tanggal 31 Maret dan juga 1 April 2025 tadi disampaikan oleh Iksvan Henry Wintoko selaku Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta mengatakan lonjakan tersebut ataupun puncak mudik akan terjadi pada 31 Maret dan juga 1 April 2025 dengan mencapai okupansi 100%. Dan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para penumpang yang sebentar lagi akan memberikan menjalani mudik, ini PT KAI Daob 1 Jakarta juga membuka diskon besar-besaran untuk para penumpang, di mana dengan program Ramadan Festif, Humas PT KAI Daob 1 Jakarta mengatakan bahwa akan kembali menghadirkan lagi promo tersebut, yakni 25% untuk periode pembelian ini tanggal 18 dan juga 19 Maret 2025, besok dan juga lusa ini masih bisa dibeli pemirsa, dan dengan jadwal keberangkatan ini mulai 18 Maret besok dan juga sampai 11 April 2025, yang mana sebelumnya memang ini dijadwalkan ini hanya sampai 21 Maret 2025, namun kembali diperpanjang oleh PT KAI Daob 1 Jakarta sampai 11 April 2025. Nah, ada lagi nih Celia dan juga Rehana untuk promo flash sale. Jangan lupa pemirsa, karena besoknya tanggal 18 Maret 2025 promo flash sale juga akan dilangsungkan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta melalui aplikasi KAI. Ini pada jam ataupun pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat sampai 13.00 waktu Indonesia Barat, ini hanya 1 jam saja, di mana ini promo yang diberikan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta ini pemirsa terbagi ke 3 kelas. Harga spesial yang diberikan kelas eksekutif ini Rp300.000, kemudian kelas bisnis Rp200.000,
dan juga kelas ekonomi Rp100.000. Di mana juga sama seperti tadi promo Ramadan festif, ini juga tiket promo flash sale ini juga berlaku untuk perjalanan pada periode 18 Maret hingga 11 April 2025. Itu dia tadi promo-promo yang disampaikan. Jadi untuk para penumpang PT KAI Daup 1 Jakarta jangan lupa untuk membeli tiket ini karena besok flash sale ini hanya akan berlangsung selama 1 jam untuk ketiga kelas ini, yang mana dimulai dari harga Rp100.000, kemudian Rp200.000 dan juga Rp300.000. Kembali ke Anda, Rehana dan juga Celia. Menarik, ada flash sale. Nanti besok kita pantengin handphone ya. Iya. Kita beli tiket langsung. War tiket. Terima kasih Prita Zega atas laporan langsung Anda dari Stasiun Senen, Jakarta. Ya pemirsa, 49 siswa sekolah menengah kejuruan asal Kabupaten Jonggol, Jawa Barat melakukan pembelajaran dengan backpacker berkeliling ke 11 negara di dunia. Kita akan hadirkan informasinya sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Sandiaga Uno meluncurkan Muslim First, aplikasi ibadah muslim dengan fitur Artificial Intelligence (AI). Deretan tokoh agama, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar hingga Ustadz Khalid Basalamah turut hadir dan menyambut positif peluncuran aplikasi Muslim First. Di momentum bulan Ramadan 1446 Hijriah, Sandiaga Uno meluncurkan aplikasi ibadah muslim berbasis Artificial Intelligence (AI) di Aula Masjid At-Taqwa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu sore. Sejumlah tokoh agama, diantaranya Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar, Ustadz Khalid Basalamah, hingga Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji Dhanil Anzar Simanjuntak memberikan sambutan hangat dan positif atas kehadiran Muslim First. Aplikasi Muslim First dibuat untuk menjadi tempat ibadah umat muslim yang terdigitalisasi sehingga mudah diakses bagi semua kalangan. Berbagai fitur seperti pengingat waktu sholat dan Al-Quran digital kini dapat diakses semudah sentuhan jari di aplikasi tersebut. Sandiaga juga memperkenalkan fitur AI di Muslim First yang disebut AI Iman. Dengan AI Iman di Muslim First, pengguna aplikasi khususnya generasi Z yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi bisa menjawab seluruh pertanyaan seputar Islam. Karena ini ada artificial intelligence, ada yang kita sebut sebagai Aiman, yaitu artificial intelligence yang berkaitan dengan keimanan kita. Jadi dengan dukungan artificial intelligence kita bisa mendapatkan solusi-solusi yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan, khususnya janji yang berkaitan dengan kehidupan keseharian dan juga keadaan terkini bagi fase kehidupan mereka. Tidak sekedar aplikasi beribadah, Muslim First juga menawarkan challenge dengan hadiah ibadah umroh bagi penggunanya yang beruntung. Dari Jakarta, Putri Sofia, Ziko Fernando, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda di mana 49 siswa SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan asal Kabupaten Jonggol, Bogor, Jawa Barat melakukan pembelajaran dengan backpacker keliling ke 11 negara di dunia. Selama 6 bulan pemirsa di dalam perjalanan ini, ke-49 siswa yang didampingi 7 guru tersebut melakukan umroh ke Mekah, belajar ke Sheikh Al-Azhar di Kairo, Mesir, dan mengunjungi Taj Mahal di India. Sejak bulan Januari 2025 silam, perjalanan 49 siswa SMK Islamic Development Network IDN Boarding School diawali di India dan Pakistan yang menempuh jalur darat menggunakan transportasi umum. Di negeri Hindustan ini, mereka mengunjungi Istana Taj Mahal dan berinteraksi dengan warga India, bertukar ilmu dan berdiskusi selama hampir 1 bulan. Selanjutnya, rombongan ini mengunjungi Istana Petrodolar Arab Saudi. Di negeri para nabi ini, para siswa beribadah umroh dan belajar kepada Syekh di Masjidil Haram di kota suci Mekah.
Di bulan ketiga sejak keberangkatan, mereka tiba di negara Mesir untuk belajar di Universitas Al-Azhar. Selanjutnya, mereka akan bertandang ke negara-negara Turki di Eropa hingga Cina di Asia. Insya Allah program ini diikuti oleh 49 siswa dan 7 guru. Guna harapannya apa? Program ini, program Eden Backpacker, akan meningkatkan mentalitas guru dan siswa yang mengikutinya. Bagaimana cara mereka menghadapi kehidupan di dunia luar, bereksplorasi, melihat bagaimana perkembangan pendidikan di negara tersebut, dan melihat langsung keunikan-keunikan serta kebudayaan lokal di negara-negara tersebut. Program backpacker yang berlangsung selama 6 bulan atau 1 semester ini bertujuan untuk mengasah mental para siswa, serta menambah pengalaman pembelajaran para siswa di dunia internasional. Siswa yang juga sekaligus santri ini dapat merasakan pendidikan negara tersebut dan berinteraksi dengan keunikan budaya di setiap negara. Untuk bisa mengikuti program ini, para siswa dibekali bahasa Inggris, memiliki proyek informasi teknologi yang mereka pelajari, dan juga mengajarkan kepada para siswa yang ada di sekolah-sekolah di negara tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Wah, Rehana ini hebat sekali ya. Betul. 49 anak ke 11 negara, backpacker lagi. Dulu waktu sekolah bagaimana? Aduh, nggak pernah, kayak paling jauh ke Yogyakarta deh. Paling jauh ke Yogyakarta, ini ke 11 negara loh. Ini patut diacungi jempol, dan juga kita akan dengarkan sebenarnya ceritanya seperti apa ya, Rehana ya. Saat ini sudah terhubung bersama dengan kami. Saat ini yang merupakan guru adalah Ustadz Muhammad Reza Pahlevi yang sudah bergabung melalui Zoom. Selamat siang, Pak Ustadz. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pak. Suaranya belum masuk. Oke, ini tampaknya kita masih menunggu ya. Betul untuk sekali. nanti terhubung bersama dengan Pak Ustadz Pak Reza. Pak Reza Pahlevi. Betul. Tapi ini yang menariknya, Rehana, nih kalau kita bahas soal ini langsung saja kita tanyakan coba ya. Kita coba sapa lagi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak. Oke, baik. Pak Ustadz, ini mungkin saat ini sudah berada di negara mana, Pak? Alhamdulillah saat ini kita lagi di negara Mesir. Oh, wah, luar biasa sekali ya. Nah, tapi Pak, ini apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman di sana, Pak? Nah, untuk di negara Mesir ini, karena kan alhamdulillah kita sudah menyambut bulan suci Ramadan. Jadi vibes-nya berkenaan tentang puasa di bulan Ramadan, bagaimana kita mengeksplor lebih jauh masyarakat Mesir menghadapi atau menjalani kegiatan mereka selama berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya kan, tentunya kegiatan-kegiatan inti seperti berkunjung ke tempat-tempat bersejarah yang ada di Mesir, khususnya di Kairo. Kemudian kita sharing session dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Mesir, khususnya di Al-Azhar ya. Masya Allah, banyak sekali masyarakat, khususnya mahasiswa Indonesia itu yang belajar di Kairo. Nah, dan juga nanti ada beberapa program juga yang akan kita jalankan di negara Mesir ini, gitu. Begitu, Mbak. Oke, ini menjadi pengalaman yang sangat menarik, sangat unik begitu ya. Tapi Pak Ustadz mungkin bisa dijelaskan awal mulanya berangkat ke sana, ini ide dan inisiasi dari mana? Kemudian persiapannya untuk menuju ke 11 negara itu seperti apa, Pak? Oke, ini merupakan salah satu program andalan dari sekolah kita, Mbak. Jadi sekolah kita IDN Boarding School yang berpusat di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu punya program namanya Backpacker. Nah, alhamdulillahnya ini diinisiasi oleh owner kita sendiri, yaitu Pak Dedi Gunawan dan juga beberapa rekan beliau. Nah, membuat salah satu gebrakan unik gitu kan, yang merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia saat ini, yaitu program siswa itu backpackeran ke keliling dunia gitu. Nah, alhamdulillah IDN Backpacker yang kali ini, yang di tahun 2025 ini,
itu merupakan kali ketiga program ini diadakan. Nah, yang pertama itu ketika 3 tahun yang lalu itu pertama 2 negara. Kemudian tahun kemarin yang sempat juga disiarkan oleh TV One itu 10 negara. Dan tahun ini 11 negara, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Nah, seperti itu. Jadi untuk persiapannya saja itu sudah 5 bulan sebelum kita berangkat, itu kita sudah siapkan semuanya. Begitu, Mbak. Oke, baik Pak. Ini kan 11 negara cukup banyak ya. Apakah ada pengalaman menarik yang mungkin bisa diceritakan kepada kami, Pak? Kendalanya juga mungkin ya, Pak ya? Iya, betul sekali. Oke, kalau kendala pasti namanya juga backpackeran pasti ada saja ya, Mbak ya. Nah, kalau backpacker ini sebenarnya kita sudah tanamkan kepada anak-anak itu mindset backpacker. Jadi ketika di perjalanan ada kendala-kendala seperti contohnya ketika kita pergi ke salah satu tempat wisata di India, begitu kan, kita menggunakan bus pergi ke Kashmir pada masa itu. Nah, busnya mogok, gitu kan. Nah, jadi mau nggak mau bagaimana kita supaya siswa-siswa kita ini nggak ngeluh, gitu kan, nggak rewel. Nah, itu ditanamkan bahwasannya ini backpacker. Jadi jangan pikirannya bahwasannya ini wisata-wisata, begitu kan. Nah, seperti itu, Mbak. Oke, Pak Ustadz, mungkin singkat saja harapannya dengan dilakukan backpacker kepada anak-anak ini apa nantinya, Pak? Tentunya ini merupakan salah satu pengalaman yang berharga ya bagi kita, khususnya siswa-siswa kita. Gunanya apa? Agar mereka ini memiliki mentalitas yang kuat dalam menghadapi hidupnya masing-masing. Dan juga punya mandiri dalam hidup, serta berwawasan internasional. Nah, jadi punya jaringan internasional untuk mereka masing-masing di dunia luar. Seperti itu, Mbak. Baik, luar biasa sekali. Ini juga perlunya mental ya untuk agar lebih siap begitu menghadapi kerasnya dunia, begitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Reza sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, serta titip salam juga Pak untuk anak-anak semua di sana. Selamat kembali beraktivitas. Oke pemirsa, kita akan beralih ke informasi lainnya untuk Anda pemirsa, di mana saat ini kita akan melihat bagaimana kemudian Presiden Prabowo Subianto meresmikan smelter atau fasilitas pemurnian emas melalui Precious Metal Refinery atau PMR milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Memiliki sumber daya sekarang menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengelola sumber daya tersebut dengan sebaik-baiknya dan dengan tertib, dengan good governance, dengan transparansi, dan dengan akuntabilitas yang sebaik-baiknya. Saudara-saudara, ini nanti akan menjadi kekuatan dan energi baru bagi masa depan Indonesia. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Selamat kepada Freeport Indonesia. Terima kasih juga kepada induk perusahaan Freeport McMoran. Congratulations, and we look forward to strong partnership in the years to come. The last time I visited the mine, I think was what? 27 years ago. Now I'm a bit older. I hope I'm a bit wiser. Maybe I can get an invitation to visit again. I remember the food in your cafeteria was very good. Saya kira itu ya, udah kehabisan bahan ini. Kalau terlalu lama nanti jadi kampanye lagi. Padahal masih lama kampanye. Tapi katanya ya, kalau politisi itu nggak pernah berhenti kampanye katanya. Terima kasih saudara sekalian. Terima kasih Ibu Gubernur
Jawa Timur ini memang luar biasa. Ya. Saya terbang ini sudah tiap bulan masih ada saja pabrik baru, gedung baru, ini luar biasa. Jawa Timur. Di Jawa Timur jumlah penduduknya berapa? 50 juta. 41,6. Ya. Lebih besar dari Malaysia gitu. Mungkin Ibu Khofifah cocoknya jadi Perdana Menteri ini. Baik, terima kasih. Selamat bekerja, selamat menatap masa depan, meraih kemakmuran bersama untuk semua pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om, namo buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan dengan prosesi pernyataan peresmian dan meletakkan miniatur emas sebagai tanda peresmian. Kami mohon untuk berkenan mendampingi Menteri ESDM, Menteri BUMN, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, dan Gubernur Jawa Timur. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin 17 Maret tahun 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan pabrik pemurnian logam mulia PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Terima kasih. Logam mulia PT Freeport Indonesia telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, rapat panja revisi UU TNI telah berlangsung sejak tanggal 14 hingga 15 Maret 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Rapat yang berlangsung pada akhir pekan kemarin dianggap buru-buru dan juga janggal. Rapat panja tersebut telah merampungkan setidaknya 40% pembahasan isi dari 92 daftar inventaris masalah atau DIM. Meski begitu, panja masih membahas lebih lanjut terkait ihwal penjelasan undang-undangnya. Beberapa poin yang dihasilkan dari rapat tertutup itu diantaranya soal penambahan perluasan jabatan sipil yang diduduki oleh TNI. Total ada 16 kementerian lembaga yang diduduki oleh prajurit TNI. Salah satu yang ditambah adalah BNPP atau Badan Nasional Pengelola Perbatasan. TNI masuk dalam prioritas tahun 2020 yang tercantum dalam nomor urut 24, namun tidak sempat dibahas pada tanggal 28 Mei 2024. Pemirsa, 3 oknum anggota TNI yang didakwa kasus penembakan bos rental mobil hari ini menjalani sidang pembacaan pledoi. Dalam sidang sebelumnya, 3 terdakwa dituntut dengan hukuman yang berbeda-beda. 2 anggota TNI AL terdakwa penembakan di res area kilometer 45 tol Tangerang Merak, kelas 1 Kepala Bambang Apri Atmojo dan Sersan 1 Akbar Adil dituntut pidana penjara seumur hidup. Auditor militer menilai Bambang dan Akbar terbukti melakukan pembunuhan berencana.
yang menewaskan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman. Ketiga oknum TNI AL juga dianggap terbukti melakukan penadahan secara bersama-sama. Pemirsa, warga Kudus, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki, di mana penemuan tersebut ini ditemukan di dekat situs sumur gentong kawasan masjid. Saat ditemukan, pemirsa, kondisi bayi menangis dan berselimut kain yang terbungkus kardus. Bayi laki-laki yang diduga baru saja dilahirkan dan kemudian dibuang oleh orang tuanya ditemukan oleh warga desa Loramwetan, Kudus, Jawa Tengah. Bayi diletakkan di halaman situs sumur gentong kawasan masjid dalam kondisi menangis, berselimutkan kain di dalam kardus. Warga yang menemukan bayi langsung melaporkan ke Polsek Jati Kudus. Bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Mardi Rahayu untuk mendapat perawatan dan diperiksa kesehatannya. Bupati Kudus, Samngani Intakoris, yang mengetahui hal tersebut, langsung datang ke rumah sakit dan mengecek kondisi sang bayi. Bupati mengimbau kepada orang tua sang bayi terketuk hatinya dan bisa mengambil kembali sang bayi dan merawatnya. Pagi-pagi ditemukan bayi laki-laki dan dibawa ke Rumah Sakit Mardi Rahayu, dan terima kasih kepada Pak Kapolsek Jati beserta jajarannya, terima kasih kepada direksi Rumah Sakit Mardi Rahayu beserta jajarannya yang telah merawat anak tersebut. Pesan saya, karena bayi ini masih baru lahir, tolong nanti orang tua kalau mendengar saya membaca statement saya terketuk hatinya, tolong rawat anak dengan baik-baik, kembalilah ke sini. Sementara pihak rumah sakit mengungkapkan bayi masih dalam kondisi berlumur darah dan memang baru saja dilahirkan. Bayi kini dalam kondisi sehat, tanpa ada luka ataupun cacat. Untuk sementara ini kami cek dulu semua halnya, termasuk foto, hasil lab dan sebagainya. Kami berikan infus, antibiotik dan sebagainya. Nanti kita pastikan aman terlebih dahulu, sehat. Kalau aman dan sehat, nanti kami teruskan prosesnya. Setelah memastikan kesehatan sang bayi, nantinya pihak rumah sakit akan menyerahkan bayi tersebut ke Dinas Sosial. Dari Kudus, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Informasi tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia siang kali ini. Saya Celia Alexandra. Dan juga saya Rehana Maizia, mewakili Sinagur yang bertugas. Izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pemirsa.